Assalamualaikum adik-adik, welcome back to my channel. Kali ini kakak akan membahas buku Bu Pena 3A halaman 119. Ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1. Bacalah cerita berikut dengan seksama. Setelah itu, kerjakan soal-soal yang diberikan. Mendoakan kakak. Setiap pagi, Fitri dan kakaknya diantar ayah ke sekolah. Pagi itu, kakak berangkat lebih pagi karena akan mengikuti ujian. Ayah akan mengantarkan kakak pagi ini sehingga tidak bisa mengantar Fitri. Fitri tidak marah. Fitri turut mendoakan kakak agar dapat mengerjakan ujian dengan baik. Fitri juga mendoakan kakak agar mendapat nilai bagus. Pertanyaan yang A. Apa pendapatmu mengenai sikap Fitri? Jawabannya adalah sikap Fitri sangat baik dan patut untuk diteladani. Yang B. Apakah Fitri sudah mengamalkan sila-sila Pancasila? Jelaskan. Ya. Dengan mendoakan kakaknya, Fitri sudah mengamalkan sila pertama Pancasila. Yang C. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu menjadi Fitri? Jawabannya, saya akan melakukan hal yang sama, yaitu mendoakan kakak agar mampu mengerjakan ujian dengan baik dan mendapat nilai yang bagus. Nomor 2. Apa manfaat berbuat baik kepada orang lain? Ini adalah kita akan disayangi teman, orang tua, ibu guru, dan kita juga akan banyak teman. Nomor 3. Ceritakan pengalamanmu mendoakan orang lain. Tuliskan menggunakan bahasamu sendiri. Jawabannya adalah, suatu hari saya menjenguk teman yang sakit di rumah sakit. Temanku merasa senang karena saya sudah meluangkan waktu untuk menjenguknya. Saya mendoakannya agar lekas sembuh. Lanjut halaman 120, ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut. Soal nomor 1. Di bus A sudah ada 13 siswa, lalu naik lagi 15 siswa. Di bus B sudah ada 15 siswa. Setelah itu, beberapa siswa naik lagi ke bus B sehingga jumlah siswa di bus B sama dengan jumlah siswa di bus A. Pertanyaan yang A, tentukan banyak siswa yang naik lagi ke bus B. Jawabannya adalah, kita tentukan dulu bus A itu jumlahnya berapa ya. Bus A sama dengan 13 ditambah 15 sama dengan 28 siswa. Yang bus B itu berarti jumlahnya kan sama yang bus A. 28 dikurangi 15 sama dengan 13 siswa yang naik lagi. Pertanyaan yang B, tuliskan banyak siswa di bus A dan bus B sesuai sifat pertukaran pada penjumlahan. Jawabannya adalah 13 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 13. Nomor 2. Ibu membeli 55 jeruk dan 70 salak untuk acara arisan. Pertanyaan yang A. Ibu menempatkan 55 jeruk ke wadah merah dan 70 salak ke wadah biru. Berapa jumlah jeruk dan salak di kedua wadah tersebut? Jawabannya adalah 55 ditambah 70 sama dengan 125 buah. Yang B, setelah itu ibu menukar wadah buahnya. Sebanyak 70 salak ditempatkan ke wadah merah dan 55 jeruk ke wadah biru. Berapa jumlah jeruk dan salak di kedua wadah tersebut sekarang? Jawabannya adalah 70 ditambah 55 sama dengan 125 buah.
Yang C, apakah jumlah pada soal A dan B sama? Tuliskan sifat pertukaran pada penjumlahan. Jawabannya adalah ya, sama. Yaitu 55 tambah 70 sama dengan 70 ditambah 55. Lanjut ke halaman 121, ayo berlatih. Ingatlah kembali dongeng berjudul Pohon Kelapa dan Pohon Pepaya di pembelajaran 1. Amatilah gambar seri di bawah ini. Ceritakan kembali dongeng pohon kelapa dan pohon pepaya berdasarkan gambar. Gambar nomor 1. Aku banyak manfaatnya, kata pohon kelapa. Isi dongengnya yaitu pohon kelapa merasa dirinya adalah pohon yang paling disukai manusia karena semua bagiannya bisa dimanfaatkan manusia. Gambar nomor 2. Isi dongengnya, pohon pepaya merasa sedih dan hanya diam saja, sehingga pohon kelapa semakin menyombongkan dirinya. Gambar nomor 3. Isi dongengnya, pohon kelapa marah karena pohon pepaya tidak membantah perkataan pohon kelapa. Pohon pepaya hanya diam saja. Lalu pohon kelapa menanyakan ke pohon pepaya apa kehebatannya. Gambar nomor 4. Sini ada aku mudah dipanen. Isi dongengnya, pohon pepaya menghela napas lalu menjelaskan bahwa setiap pohon memiliki kelebihan dan kekurangan. Pohon pepaya mengatakan bahwa dia pun juga bermanfaat, salah satunya adalah pohon pepaya mudah dipanen. Lanjut ke halaman 123, keterampilan kinerja praktik. Menyelesaikan dan membuat soal cerita yang berkaitan dengan sifat pertukaran pada penjumlahan. Yang A. Di sebuah taman terdapat 69 tanaman bunga anggrek, 75 tanaman bunga aster, dan 81 tanaman bunga bougainville. Tentukan jumlah ketiga jenis tanaman di taman tersebut dengan menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Jawabannya adalah 69 ditambah 75 ditambah 81 sama dengan 69-nya tetap ya, ditambah posisi 75 sama 81 ditukar ya, jadi ditambah 81 ditambah 75 sama dengan, kita hitung dulu, 69 ditambah 81 itu hasilnya 150, lalu ditambah 75, jadi hasilnya 225. Lanjut ke halaman 124, soal yang B. Seorang pedagang buah memiliki persediaan 125 mangga, 289 jeruk, dan 275 apel. Tentukan jumlah ketiga jenis buah tersebut menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Jawabannya adalah 125 ditambah 289 ditambah 275. Sama dengan 125 ditambah, posisi ditukar ya, 275 ditambah 289. Sama dengan, kita hitung dulu, 125 ditambah 275 hasilnya 400 ditambah 289 sama dengan 689. Soal yang C, pengunjung sebuah taman bunga dalam 3 hari berturut-turut adalah 424 orang, 377 orang, dan 326 orang. Tentukan jumlah pengunjung menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Jawabannya adalah 424 ditambah 377 ditambah 326. Sama dengan 424, kita tukar ya, 326 ditambah 377. Sama dengan, kita jumlahkan dulu, 424 ditambah 326 itu sama dengan 750 ditambah 377. Hasilnya sama dengan 1127. Soal nomor 3. Selanjutnya, dengan berdiskusi terlebih dahulu, buatlah 2 soal cerita penjumlahan 3 bilangan seperti contoh pada tabel. Tuliskan juga penyelesaiannya pada buku tugasmu. Kita buat soal dulu ya.
Pengunjung museum dalam 3 hari berturut-turut adalah 150 orang, 225 orang, dan 200 orang. Tentukan jumlah pengunjung menggunakan sifat pertukaran penjumlahan. Jawabannya adalah 150 ditambah 225 ditambah 200. Sama dengan 150 ditambah, kita tukar ya, 200 ditambah 225. Sama dengan kita jumlahkan dulu 150 ditambah 200 itu hasilnya 350 ditambah 225. Jadi hasilnya sama dengan 575. Lanjut ke soal cerita yang kedua. Pengunjung teater dalam 3 hari berturut-turut adalah 200 orang, 375 orang, dan 100 orang. Tentukan jumlah pengunjung menggunakan sifat pertukaran penjumlahan. Jawabannya adalah 200 ditambah 375 ditambah 100 sama dengan 200 ditambah, kita tukar ya, ditambah 100 ditambah 375. Sama dengan kita hitung dulu 200 ditambah 100, hasilnya 300 ditambah 375. Jadi hasilnya sama dengan 675. Kita lanjut halaman 125, latihan soal subtema 1. Kerjakan soal-soal berikut. Muatan bahasa Indonesia nomor 1. Pesan dalam dongeng berarti, jawabannya adalah C. Sesuatu yang ingin disampaikan penulis. Nomor 2. Dongeng yang tokohnya berupa hewan disebut, jawabannya adalah B. Fabel. Bacalah potongan dongeng berikut untuk menjawab soal nomor 3 sampai 5. Kelapa merasa dirinya paling berguna. Ia menyombongkan dirinya kepada pepaya. Pepaya kemudian menceritakan bahwa daunnya dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Kelapa lalu sadar bahwa setiap tumbuhan memiliki kelebihannya sendiri. Nomor 3. Tokoh dalam dongeng tersebut adalah, jawabannya adalah pohon pepaya dan pohon kelapa. Nomor 4. Apa pesan yang terdapat dalam dongeng tersebut? Jawabannya adalah, janganlah menyombongkan diri karena setiap tumbuhan memiliki kelebihannya sendiri. Nomor 5. Ceritakan kembali potongan dongeng tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Jawabannya adalah, kelapa menyombongkan dirinya kepada pepaya. Setelah pepaya memberitahu kelapa jika daunnya bisa menyembuhkan penyakit, barulah kelapa sadar jika setiap tumbuhan memiliki kelebihannya sendiri. Lanjut, muatan matematika nomor 1. Sifat komutatif disebut juga sifat, jawabannya adalah C. Pertukaran. Nomor 2. Secara umum, sifat pertukaran pada penjumlahan dapat ditulis, jawabannya adalah B. A tambah B sama dengan B tambah A. Nomor 3. 275 ditambah 428 sama dengan 428 ditambah titik-titik. Jawabannya adalah 275. Nomor 4. Titik-titik ditambah 323 sama dengan titik-titik ditambah 579. Jawabannya adalah 579 ditambah 323 sama dengan 323 ditambah 579. Nomor 5. Dalam sebuah pameran tanaman hias, jumlah tanaman yang terjual selama 3 hari berturut-turut adalah 175 pot, 246 pot, 325 pot. Tentukan jumlah seluruh tanaman hias yang terjual dengan menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Jawabannya adalah 175 ditambah 246 ditambah 325. Sama dengan 175 ditambah, kita tukar ya, 325 ditambah 246. Sama dengan kita jumlahkan dulu 175 ditambah 325 itu hasilnya 500 ditambah 246. Jadi hasilnya 746. Muatan SBDP nomor 1. Suara prok-prok dari anggota tubuh dihasilkan oleh, jawabannya adalah A. Tepuk tangan. Lanjut halaman 126 nomor 2. Melodi dirangkai untuk menghasilkan titik-titik. Jawabannya adalah B. Irama.
Nomor 3, bunyi yang berulang-ulang akan membentuk, jawabannya adalah pola irama. Nomor 4, nada 1, 3, 6, 7 dapat dibaca menjadi, jawabannya adalah 1 adalah do, 3 adalah mi, 6 adalah la, 7 adalah si. Jadi kalau dibaca do, mi, la, si. Nomor 5, tuliskan 3 bunyi yang dihasilkan dari barang bekas. Jawabannya adalah kaleng bekas, bunyinya teng 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 teng. Ember plastik, bunyinya duk duk duk. Botol kaca, bunyinya ting ting ting. Muatan PPKN nomor 1. Jika seseorang berbuat baik kepada kita, kita sebaiknya titik-titik. Jawabannya adalah C, mengucapkan terima kasih. Nomor 2. Contoh pengamalan sila kedua Pancasila adalah, ini jawabannya banyak ya, tapi boleh salah satu nih, menyayangi hewan atau menyayangi teman, dan lain-lain. Nomor 3. Bagaimana cara meminta maaf yang baik kepada orang lain saat kita berbuat salah? Jawabannya adalah mengucapkan maaf dengan tulus dan ikhlas, dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Nomor 4. Tuliskan 2 contoh pengalamanmu mendoakan orang lain. Jawabannya adalah, ketika kakak berangkat sekolah, saya mendoakan kakak agar kakak sampai di sekolah dengan selamat. Contoh kalimat kedua, ketika saya menjenguk teman yang sakit, saya mendoakan agar cepat sembuh dari sakitnya. Sampai di sini dulu ya adik-adik. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Sampai ketemu di tema 2. Terima kasih.